Setelah kita dapat bentuk persamaannya, berarti kita tinggal melihat solusinya ini berdasarkan karakteristik diskriminan yang mana. Jadi di sini kita bisa memetakan ada klasifikasi-klasifikasi dari solusi sistem ini. Artinya apa? Sistem ini akan berperilaku atau perilaku dari sistem ini akan bergantung dari besarnya konstanta gamma dan konstanta omega, atau dengan kata lain besarnya koefisien gesek B dan besarnya koefisien pegas K. Keduanya atau besar keduanya akan mempengaruhi sifat osilasi sistem tersebut. Ngomong-ngomong, sistem ini kita namakan sebagai sistem osilasi teredam, damped oscillation. Nah, kita lihat diskriminannya. Diskriminannya adalah berarti kan 4 gamma kuadrat min 4 dikali 1 dikali omega 0 kuadrat. Ya. Ya, atau ini bisa saya tulis seperti ini ya. 4 dikali gamma kuadrat minus omega 0 kuadrat. Ini diskriminannya. Nah, diskriminannya itu bisa lebih besar dari sama dengan 0, bisa sama dengan 0, bisa kurang dari 0. Jadi ada tiga klasifikasi di sini. Klasifikasi yang pertama, jika gamma kuadrat dikurang omega 0 kuadrat itu lebih besar daripada 0. Atau dengan kata lain, gamma kuadrat lebih besar daripada omega 0 kuadrat. Oke? Klasifikasi yang kedua, gamma kuadrat ini sama dengan omega 0 kuadrat. Dan yang ketiga, gamma kuadrat lebih kecil daripada omega 0 kuadrat. Kalau gamma kuadrat lebih besar daripada omega 0 kuadrat, ini yang orang namakan sebagai over damping atau overdamp. Jadi dia teredam secara berat, secara masif. Kalau sama dengan ini orang namakan sebagai critically damped atau teredam secara kritikal. Nah, kalau kondisi yang ketiga ini yang orang namakan sebagai underdamped. Atau juga orang bilang oscillatory damp. Kenapa? Coba Anda lihat. Pada kasus yang pertama, solusinya apa? Pada kasus yang pertama, yang overdamp, X sebagai fungsi T, kalau Anda merujuk ke video yang sebelumnya, ini adalah suatu konstanta dikali eksponensial saya tuliskan seperti ini aja ya. Saya tuliskan lambda T ditambah eksponensial mu T. Ya. Apa itu lambda? Ya berarti lambda dan mu adalah akar-akar dari
untuk ini. Ya. Oke. Jadi lambda dan mu adalah akar-akar dari bentuk kuadrat yang sebelumnya ya. Jadi mengandung 2 gamma, mengandung omega kuadrat. Anda bisa lihat sendiri. Nah, poin yang saya ingin tunjukkan adalah ini. Bahwa ini exponential real. Artinya apa? Kalau Anda plot fungsi, suatu fungsi yang berupa exponential real, Anda plot fungsinya, salah satu dari lambda maupun mu atau mu ini pasti negatif. Anda bisa cek sendiri akar-akarnya seperti apa. Nah, kalau Anda plot, fungsinya akan seperti ini. Eksponensial yang minus t, decaying. Jadi, kenapa dinamakan overdamp? Karena sesungguhnya pada kasus ini tidak terjadi osilasi. Anda lihat, apa yang membuat ini tidak terjadi osilasi? Karena gamanya lebih besar daripada omega. Dengan kata lain, maka besarnya koefisien gesek itu lebih besar daripada koefisien pegas. Jadi lantainya ini sangat heavily damped, sangat tidak rata ya, sangat besar koefisien geseknya. Nah, apa yang terjadi kalau saya punya suatu pegas yang saya kaitkan dengan massa, lalu saya beri simpangan di tanah yang sangat kasar seperti ini, atau di lantai yang sangat kasar seperti ini. Yang terjadi bukanlah suatu osilasi. Anda lihat, yang terjadi adalah peredaman, decaying. Jadi, ketika saya berikan simpangan dan saya lepaskan, lantai yang sangat kasar ini akan membuat bahkan si sistem ini tidak sempat untuk kembali ke titik equilibrium. Jadi karena sangat beratnya, maka dia butuh waktu yang sangat lama untuk kembali ke titik equilibrium. Anda lihat plotnya, dia akan menuju ke titik 0, kalau ini x-nya, ini x ada t, dia akan menuju ke x sama 0 pada t jauh tak berhingga. Jadi butuh waktu yang sangat lama bagi si massa untuk kembali ke titik equilibrium. Nah, kalau untuk kembali saja butuh waktu yang sangat lama, apalagi untuk berosilasi. Jadi tidak sempat berosilasi, ini overdamp. Oke, ini yang namanya overdamping. Baik, saya akan langsung lanjutkan. Sama pada kasus critically damped, Anda bisa lihat di video sebelumnya, solusinya juga bukan solusi osilasi, ya kan? Ada eksponensial real dan ada x. Anda bisa plot bentuknya kurang lebih tidak berbeda, cuma lebih landai. Jadi pada kasus critically damped, dia juga tidak berosilasi, tapi dia punya waktu lebih cepat untuk sampai ke titik equilibrium. Nah, yang menarik adalah pada kasus, saya tulis saja ya, pada kasus tadi critically damped, pada kasus oscillatory damped, ketika gamma kuadrat lebih kecil daripada omega 0 kuadrat, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah saya bisa menuliskan bentuk solusinya bukan Y lagi, tapi adalah X. X sebagai fungsi T ini adalah